Shalom Pak, perkenalkan nama saya Esther Gratia Siregar dengan NIM 19010139. Saya grup F semester 5. Di sini saya akan membawakan khotbah saya yang merupakan mata kuliah homiletika yang dimana ini menjadi bagian dari UAS. Baik Pak, saya akan mengambil materi khotbah saya yang terdapat pada Roma 5 ayat 12. Baiklah, sebelum saya memulaikan khotbah saya, ada baiknya saya memimpin doa kita. Kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi Tuhan hamba ini akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan, agar firman yang disampaikan hamba ini Tuhan Yesus menjadi firman yang terbaik serta menjadi berkat buat orang-orang yang mendengarkan ya Tuhan. Terima kasih Yesus, amin. Baiklah, khotbah saya yaitu dengan tema dosa satu orang berarti kematian saya. Mengapa saya mengambil khotbah ini? Karena kita tahu bahwa dosa ini sangatlah banyak dibicarakan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka tetapi kita tidak banyak orang yang tidak tahu bahwa dosa kita yang kita lakukan ada Tuhan yang merupakan keadilan buat dosa kita, sehingga adanya besarnya kasih karunia anugerah Allah dan kebenarannya di dalam Yesus Kristus, sehingga dosa itu tidak berkuasa lagi pada manusia. Nah, Alkitab telah menuliskan bahwa dosa begitu berkuasa dan telah menjangkiti seluruh manusia. Nah, ibarat dikatakan dosa ini seperti virus corona yang saat ini terjadi. Jadi, saya di sini akan membicarakan dosa yang dimana gara-gara satu orang itu kena semuanya. Atau kayak kalau kita kena virus, pasti kayak kita kena virus pasti semua juga kena. Apalagi yang jika kita berdekatan sama orang yang kena virus ini, begitu juga kita yang saat berdekatan dengan orang yang berdosa ini. Tapi bagaimana kita menanggapin untuk hal dosa tersebut? Nah, sebelumnya saya akan masuki latar belakang dari kitab Roma, yang dimana kitab Roma ini adalah kitab doktrinal atau tulisan Rasul Paulus yang paling logis dan sistematis, yang dimana juga pemberitaan Injil oleh Paulus di kitab Roma telah mempengaruhi kehidupan di gereja saat ini, di zaman gereja dulu. Nah, jadi surat Roma lebih baik dipahami sebagai suatu uraian yang disusun secara lebih teratur terhadap beberapa tema pokok yang dibahas dalam Paulus dalam surat Galatia. Serta ada juga pengamatan ini cocok dalam situasi Korintus, pasti juga benar karena ini akan lebih tepat dikatakan surat Roma adalah penguraian dari surat Galatia yang dipandang melalui kacamata situasi Korintus. Nah, sedangkan dari konteks khususnya pada latar belakang surat Roma ini, yaitu Paulus sendiri menyatakan betapa kuat keinginannya untuk memberitakan Injil di dalam Roma saat itu. Jadi sebelum saya memasuki inti ataupun nats dari khotbah ini, saya akan membacakannya, dan itu dibaca daripada Roma 5 ayat 12 yang tertulis, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, di ayat ini jelas kita lihat bahwa saya mengambil garis besar dari ayat ini adalah tentang dosa. Nah, kita tahu bahwa kita juga sering mengatakan di dalam diri kita sendiri, gara-gara Adam kita berdosa. Jadi itu akan kita bahas itu salah atau tidak kita memiliki perspektif seperti itu. Nah, pada mulanya semua yang diciptakan itu baik, itu pasti kita tahu sama-sama karena itu tertulis pada Kejadian 1. Nah, tetapi disinilah dalam kejadian ini, di sini kita juga akan melihat bahwa adanya mulanya dosa, yaitu terjadi pada Adam dan Hawa, yang dimana kita juga sudah tahu sendiri bahwa Hawa itu adalah tidak menuruti perintah Tuhan karena dia memakan buah larangan dari Tuhan Yesus, dari Allah sendiri. Nah, pertanyaannya buat kita semua, mengapa dosa dari manusia pertama harus menjadi kejatuhan seluruh umat manusia? Nah, ini sering kita bahas karena kita sering mengatakan bahwa karena Adam kita berdosa, karena si Hawa kita berdosa, ataupun kita saling menyalahkan itu semua gara-gara Hawa ataupun gara-gara Adam. Nah, karena itu adalah sebuah pertanyaan terbesar dalam hidup kita, mengapa dosa dari manusia pertama harus menjadi kejatuhan seluruh umat manusia? Pertanyaannya, apakah ini sudah kita terapkan dalam hati kita atau tidak?
Kita apakah menerapkan bahwa dosa itu adalah dimulai dari Adam dan Hawa, atau kita menganggap bahwa memang dosa itu kita sendiri yang memulai. Yang kedua, mengapa semua manusia sesudahnya harus berada di bawah hukuman Allah? Karena dosa pertama yang tidak seorang pun dari kita bertanggung jawab atas hal tersebut. Maksudnya ini, kita merasa bahwa Tuhan itu menghukum kita atas dosa-dosa kita. Padahal yang membuat itu Adam dan Hawa itu merupakan perspektif dari banyak-banyak orang. Karena mereka menganggap bahwa kan Adam yang berbuat dosa, kan Hawa yang berbuat dosa, kenapa kami yang kena hukumannya? Itu banyak sekali yang kita dengar dari setiap orang-orang, apalagi saya. Nah, yang pertanyaan ketiga, adilkah Allah dalam bagian ini? Di sini adalah sebuah dari keegoisan manusia yang menanyakan, Tuhan, Engkau adilkah dalam menghukum kami yang pada orang berdosa-dosa ini? Nah, di sini sebenarnya tindakan ini adalah kita harus mengerti konsep corporate solidarity, yang dimana artinya tindakan oleh terhadap seseorang atau sekelompok orang dalam suatu komunitas diperhitungkan sebagai tindakan atau oleh terhadap semua orang dalam komunitas tersebut. Nah, di sini adalah contohnya bisa kita ambil dari tindakan ini, yang dimana dosa satu orang mendatangkan murka bagi semuanya. Nah, ini juga sering terjadi, kita rasakan. Itu kita bisa melihat contoh dari Alkitab, tokoh Alkitab kita, yaitu pada Yosua 7 ayat 1. Yang dimana itu tertulis pada ayat ini adalah, beginilah firman Tuhan, tetapi orang Israel berubah setia dan dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Zabdi dan bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Allah terhadap orang Israel. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa gara-gara satu orang semuanya kena seperti itu. Jadi si Akan ini mengambil suatu barang yang dikhususkan kepada kita, tetapi ternyata mereka mengambilnya terlalu banyak, jadi Allah pun murka. Itu yang dosa yang pertama, yaitu dosa satu orang yang mendatangkan murka bagi suatu bangsa, yaitu merupakan contohnya kasus dari Alkitab, yaitu Akan. Tetapi nah, di balik dosa pasti ada yang namanya ketaatan. Nah, ketaatan satu orang mendatangkan berkat bagi seisi rumahnya. Contohnya Yusuf di rumah Potifar, yaitu pada ayat 5, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan atas segala miliknya, baik yang di rumah baik pun yang di ladang. Nah, karena Yusuf adalah orang yang baik dan dia menaati perintah Tuhan, serta dia selalu setia kepada Tuhan, serta dia taat kepada Tuhan, ya akhirnya Mesir itu juga terberkati. Ini seperti ini, bukan Yusuf sebagai suami dari Maria, tetapi ini adalah Yusuf dari, yang artinya juga bisa dikatakan Jafna Paneat, yang dimana Yusuf ini yang dibuang oleh saudara-saudaranya, begitu. Nah, kita akan memasuki contoh kesehari-harian. Pasti kita sering merasakan kalau misalnya kita melakukan sesuatu hal, kita yang salah, ataupun ini biasa terjadi kepada saudara perempuan pertama atau kakak pertama, ini pasti terjadi. Kita yang melakukan kesalahan tapi semua kena, ataupun adik kita yang ngelakuin kesalahan tapi semua kena, ataupun kakaknya jadi ikut kena. Nah, begitu juga lah dalam suatu, saya mengambil contoh dari tim sepak bola Indonesia yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Tetapi tengok, paslah Indonesia itu, tim Indonesia yang menang, tapi mereka tidak membawa nama tim Indonesia gitu, tapi pasti kayak Indonesia menang, Indonesia menang, Indonesia menang, bukan dikasih tahu nama timnya. Misalnya nama tim sepak bola itu tim Garuda gitu, tapi kok nggak dibilang tim Garuda menang, bukan, tapi tim Indonesia menang, yaitu dibilang Indonesia menang, Indonesia menang, Indonesia merdeka. Nah, seperti itulah contoh dari dosa karena satu orang semuanya kena. Nah, tetapi Adam adalah referensi semua manusia. Nah, disinilah saya mengatakan seharusnya kita pada manusia yang percaya dengan Tuhan ataupun firman Tuhan, kita tidak bisa berkata, seandainya saya di posisi Adam, saya pasti tidak akan makan buah itu. Tidak bisa kita mengatakan itu. Tidak bisa kita mengatakan, kalau aku jadi si Hawa, maka ku tolak ajakannya si ular itu. Kalau aku jadi si Hawa, maka aku bakal bentak-bentak si ular itu, maka aku bakal berdoa di situ. Tidak bisa kita mengatakan itu.
Karena saat ini kita itu tidak perlu lagi membicarakan hal apa yang dibuat dari sananya. Yang kita saat ini adalah bagaimana cara kita memperbaiki kehidupan kita agar kita tidak berdosa ataupun kita lebih bergumul di dalam dosa tersebut. Yang kedua, orang yang mengkritik presiden belum tentu bisa memimpin lebih baik. Nah, inilah merupakan yang pertama. Kita tidak bisa asal mengatakan karena Adam, ataupun kita bisa mengatakan karena akunya kayak gini, karena aku gini, bukan. Tetapi kita nggak boleh mau mengkritik seseorang, mengkritiknya tapi sampai menjatuhkan, itu tidak bisa. Karena juga belum tentu kita menjadi pemimpin yang lebih baik. Mungkin kita pun lebih yang buruk. Nah, tapi ada juga kesulitan dalam menerima konsep ini, yang dimana satu, pemikiran modern yang menekankan individualisme. Yang kedua, situasi seorang tidak terlepas dari situasi komunitasnya. Itu kita bisa bacakan Yeremia 29 ayat 7, yang dimana firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan kubuang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Jadi sebenarnya ini adalah penting buat kita. Kita ada di kota manapun, kita harus berdoa. Dan kita di kota manapun, kita harus menjadi hamba Tuhan yang sangat baik, dan kita menjadi hal yang untuk ditiru dari setiap firman Tuhan yang kita terima dari setiap kehidupan kita. Nah, yang ketiga itu adalah hanya berhenti pada ayat Roma 5 ayat 12. Maksudnya di sini adalah disinilah kata-kata dari satu, kasih karunia Allah itu lebih besar. Nah, itu pada Roma 5 ayat 15 sampai 16. Mari kita baca. Saya akan membacakannya buat kita. Roma 5 ayat 15 sampai 16. Di sini tertulis bahwa tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berketimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Nah, disinilah adalah kata-kata yang dikatakan adalah kasih karunia Allah itu lebih besar daripada dosa. Nah, jadi inti dari ayat ini ataupun Roma 5 ayat 12 ini, ataupun merupakan penutupan dari khotbah saya ini, yaitu Rasul Paulus dalam Roma 5 ayat 12 dengan latar belakang Yahudinya adalah bahwa masing-masing orang meneruskan pemberontakan dan kehendak pribadi dari Adam dalam kehidupannya. Dalam pengertian inilah kita masing-masing menjadi bagian dari sejarah yang menentukan itu. Yang berada di bawah tanda kematian, masing-masing individu ikut mengambil bagian dalam kemanusiaan Adam dan bertanggung jawab atas partisipasinya itu. Kematian itu terus ada terjadi sepanjang kehidupan sejarah manusia karena manusia secara individu telah berdosa. Maka mereka yang melakukan apa yang dilakukan Adam dan usaha untuk menentukan keberadaan kita sendiri walaupun kita terjadi dalam kehidupan sehari-hari mengarah kepada keterpisahan dari Allah. Nah, dalam teks ini bisa kita lihat dalam teks Roma 5 ayat 15 sampai 17 kita bisa melihat bahwa Paulus menegaskan kalau Tuhan Yesus Kristus hadir ke dalam di tengah-tengah manusia untuk memberikan tali antara manusia dengan Tuhan. Itulah mengapa adanya salib. Nah, kalau kita bisa lihat salib itu, kalau dia seperti ini, itu antara manusia dengan manusia. Tapi kalau misalnya dia seperti ini, kan salib seperti ini. Nah, kalau dia seperti ini, itu antara Tuhan dengan manusia. Nah, Tuhan dengan manusia itu adalah ada salib. Mengapa disalib? Karena Tuhan Yesuslah yang menyatukan antara kita manusia dengan Tuhan. Nah, maka
Pemahaman Paulus tentang dosa sebagai realitas hubungan yang dinamis secara langsung mengarah kepada apa kata finalnya, yaitu bahwa realistis yang bertentangan mengenai keterkaitan dan kebebasan kita dari dosa diatasi dalam hubungan baru, yaitu Yesus Kristus yang saya katakan tadi. Melalui hubungan itu kita diperdamaikan dengan Allah dan dalam Kristus kita menjadi anggota manusia baru. Itulah makanya kesimpulannya adalah keadilan Allah dalam bagian ini bisa kita mengerti ketika kita memahami konsep corporate solidarity, atau yang kedua, kasih karunia Allah itu lebih besar daripada seluruh pelanggaran manusia. Jadi jika saat ini kita tahu bahwa kita banyak dosa, dan saya juga banyak dosa, semua pun manusia banyak dosa, tapi tidak ada salahnya jika kita datang kepada Tuhan memohon ampunan daripada Tuhan, karena Tuhan lebih besar kasih setianya kepada kita, karena dia juga tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada buat kita, dan dia selalu akan menjaga kita serta memberikan pertolongan buat kita. Jarangkan untuk pertolongan berdosa. Semua Tuhan Yesus ada buat kita, karena dia akan mencukupi kehidupan kita. Dia akan mengerti apa isi hati kita, dan dia mengerti tetesan air mata kita. Jadi kesimpulan dari khotbah ini, jangan menganggap bahwa dosa itu adalah hal biasa bagi manusia, hal yang kayak itu adalah lumrah bagi manusia. Tetapi marilah kita berdoa kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan atas setiap dosa-dosa kita. Baiklah, saya tutup dengan doa. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, Tuhan Yesus yang baik. Saya telah selesai memberitakan firman-Mu Tuhan. Engkau ya Tuhan yang mengajar kami Tuhan, agar kami Tuhan Yesus menjadi pelaku firman yang terbaik ya Tuhan Yesus. Sehingga kami ya Tuhan Yesus dalam keseharian kami menjadi anak-Mu ya Tuhan yang sungguh baik, Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik, Engkau tahu ya Tuhan banyak dosa yang kami perbuat, Tuhan Yesus yang baik. Engkau tahu ya Tuhan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang Engkau tidak suka ya Tuhan yang telah kami lakukan. Tapi Tuhan Yesus, kami memohon Tuhan dengan firman-Mu ini Tuhan Yesus, kami datang ke dalam tangan-Mu Tuhan, memohon ampunan-Mu ya Tuhan, memohon uluran tangan-Mu ya Tuhan, membangkitkan kami Tuhan Yesus, serta menolong kami dari kebelengguan dosa kami Tuhan, serta menjadikan kami manusia yang lebih baik lagi dan menjadi hidup baru lagi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu sangat baik ya Tuhan, kuasa-Mu sungguh-sungguh sangat nyata buat kami Tuhan, dan kami yakin Tuhan Yesus Engkau selalu bersama kami, dan Engkau selalu mengampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Bantulah kami Tuhan Yesus agar kami tidak melakukan dosa-dosa itu lagi Tuhan, dosa-dosa yang Engkau tidak suka ya Tuhan, dan menuruti 10 perintah-Mu ya Tuhan, serta menuruti sesuai dengan firman-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Amin. Baiklah Pak, terima kasih. Saya di sini sudah selesai melaksanakan UAS saya. Atas kesalahan yang saya tutur kata saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih Pak. Shalom.